Selamat siang anak-anak, ketemu kembali dengan pelajaran IPA. Pada pertemuan ini saya akan melanjutkan masih KD1 yaitu tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, sebelum kita belajar maka lebih baik kita belajar dulu lebih baik kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silahkan. Oke, berdoa selesai. Kita mulai ya. Kalau kemarin kalian sudah mempelajari tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, betapa negara kita itu sangat kaya dengan berbagai macam tumbuhan dan hewan ya. Kenapa terjadi seperti itu? Karena negara kita berada di daerah beriklim tropis, terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, yang mempunyai curah hujan yang tinggi sehingga kita kaya dengan berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Nah, kekayaan hayati di Indonesia ini minggu kemarin kalian sudah pelajari. Yang akan kita bahas, apa sih keunikan keanekaragaman hayati di Indonesia itu? Nah, keunikan keanekaragaman hayati di Indonesia ditandai dengan terdapatnya jenis hewan yang bertipe oriental atau Asia, Australia, dan tipe peralihan, serta tumbuhan bertipe Melanesia. Keunikan lainnya adalah terdapatnya beberapa hewan dan tumbuhan yang bersifat endemik dan langka. Nah, kita bahas satu persatu. Keunikan Indonesia yang pertama adalah memiliki hewan atau fauna bertipe oriental, Australia, dan peralihannya. Ini ada cerita, pada tahun 1856, seorang peneliti yang bernama Alfred Wallace mengadakan penelitian di hutan-hutan di Indonesia, dan ternyata beliau menemukan adanya perbedaan hewan di beberapa daerah di Indonesia. Hewan yang ada di Bali, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan itu mempunyai kemiripan dengan hewan-hewan yang ada di daerah beriklim tropis atau daerah Asia. Kemudian secara teoritis, Wallace membuat garis pembatas yang membentang mulai dari Selat Lombok ke utara melewati Makassar, yang dikenal sebagai garis Wallace. Garis Wallace itu seolah-olah memisahkan daerah geografis oriental, yaitu Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan, dengan daerah geografis Australia, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Kemudian ada seorang ahli zoologi asal Jerman bernama Max Weber mengemukakan bahwa hewan yang ada di Sulawesi ternyata tidak sepenuhnya dapat dikelompokkan sebagai hewan Australia. Kenapa? Karena ternyata hewan-hewan tersebut memiliki ciri seperti hewan oriental, sehingga Max Weber menyimpulkan bahwa di Sulawesi itu merupakan hewan peralihan antara hewan oriental dan Australia. Pendapat Weber itu dapat diterima mengingat sejarah pembentukan daerah daratan di Indonesia. Menurut sejarahnya, pada zaman dahulu wilayah Indonesia pernah bergabung dengan daratan Gondwana. Sehingga Weber membuat garis pembatas di sebelah timur Sulawesi yang membentang ke utara hingga Kepulauan Arido Selatan, yang dikenal sebagai garis Weber. Nah, garis Weber dan garis Wallace itu kalian bisa lihat di peta persebaran fauna di Indonesia. Silahkan dicek. Karena keunikan itu, fauna Indonesia dibedakan 3, ada hewan tipe oriental, hewan tipe Australia, dan hewan tipe peralihan. Bagaimana ciri masing-masing? Yang pertama, ciri-ciri hewan tipe oriental. Mamalianya berukuran besar. Mamalia itu hewan berkaki 4, berkembang biak dengan melahirkan, menyusui anaknya. Contoh mamalia berukuran besar adalah gajah Sumatera, harimau Jawa, kemudian harimau Sumatera, ada beruang madu, badak bertulang 1, dan sebagainya. Itu adalah hewan-hewan tipe oriental. Yang kedua, memiliki banyak jenis hewan primata, golongannya orangutan, kera, monyet, kukang, bekantan, dan sebagainya. Itu banyak terdapat di hewan tipe Asia. Ciri yang ketiga, warna bulu burung kurang menarik dan tidak beragam tetapi dapat berkicau. Contohnya burung jalak Bali. Kemudian di daerah kawasan barat
juga terdapat hewan lain, misalnya ada buaya muara, buaya senyulong, dan ikan arwana. Ikan arwana itu ikan asli Indonesia loh. Oke, itu ciri-ciri hewan tipe oriental atau tipe Asia. Sekarang ciri-ciri hewan tipe Australia. Kalau di tipe Asia tadi mamalianya berukuran besar, tipe Australia mamalianya berukuran lebih kecil. Kemudian memiliki mamalia berkantung, contohnya kuskus dan kanguru. Tidak ada primata, tidak ada monyet di daerah tipe Australia. Yang keempat, warna bulu burung lebih menarik dan beragam, misalnya burung cendrawasih dan burung kasuari. Oke, pasti pernah lihat kalian. Yang ketiga, hewan tipe peralihan. Berbeda dengan dua kawasan sebelumnya, di daerah peralihan atau transisi, Sulawesi dan Nusa Tenggara terdapat hewan dengan ciri khas tidak terdapat di kawasan barat dan timur Indonesia, misalnya komodo, babi rusa, anoa, dan burung maleo. Itu ada di Sulawesi. Nah, ini adalah gambar-gambar hewan jenis fauna asiatis, kemudian fauna peralihan, dan fauna australis yang ada di Indonesia. Kalian bisa mencari yang lain lagi. Keunikan yang selanjutnya, Indonesia memiliki hewan dan tumbuhan endemik. Apa itu hewan dan tumbuhan endemik? Hewan dan tumbuhan endemik adalah hewan dan tumbuhan yang hanya ada di Indonesia, tidak terdapat di negara lain. Contohnya, komodo di Pulau Komodo, kemudian badak bertulah satu di ujung kulon, ada musang di Sulawesi, tarsius, burung maleo di Sulawesi, dan sebagainya. Nah, selain hewan endemik, Indonesia punya juga banyak sekali jenis tumbuh-tumbuhan yang bersifat endemik. Contohnya bunga Rafflesia arnoldi. Ini terdapat di hutan Bengkulu. Baunya kayak bau bangkai. Diberi nama Rafflesia arnoldi karena yang menemukan pertama kali adalah Tuan Rafflesia arnoldi, seorang penjajah dari Belanda. Kemudian ada Rafflesia burnensis dari Kalimantan. Di Bogor juga ada, di Kebun Raya Bogor itu ada Rafflesia patma kalau nggak salah. Ada juga ratu sulur bermata hijau di Papua. Itu sedikit contoh tumbuhan endemik yang ada di Indonesia. Nah, tugas kalian cari 5 contoh tumbuhan endemik dan 5 contoh hewan endemik di Indonesia dan beri sedikit keterangan tentang tumbuhan atau hewan tersebut. Dikerjakan di MS Word, dikumpulkan melalui Edmodo minggu depan tanggal 18 Agustus 2020. Demikian penjelasan saya di KD1 tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.